Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prototipe Biogester Mini Pengolahan Sampah Organik menjadi pupuk cair dan kompos padat. Baiklah anggota kami, saya sebagai ketua kelompok yang pertama Nuzul Akbar dengan NIM akhir 61, anggota saya yaitu Chelsea Ika Putri dengan NIM akhir 56, Gabriel Martua dengan NIM akhir 58, Agnes Siagita Simbolo yang berhalangan hadir dikarenakan sakit, yaitu Yuriki Nurjana dengan NIM akhir 63, yang terakhir yaitu Meta Narapolita dengan NIM akhir 64. Baiklah masuk ke materi yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Chelsea. Nah, jadi ini ada materi dari pertemuan 11. Pada pertemuan ini kami mengangkat tema pengolahan sampah organik menggunakan biodigester ini. Nah, latar belakang yang kami dapatkan dari kegiatan ini karena sampah organik merupakan komponen terbesar dari sampah rumah tangga di Indonesia. Namun, sebagian besar sampah tersebut masih langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Nah, akibatnya, penumpukan sampah organik dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, menghasilkan gas rumah kaca, dan juga menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan. Karena itu diperlukan solusi yang sederhana dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Salah satu solusi yang dapat digunakan yaitu biodigester mini, karena teknologi yang mampu mengelola sampah organik menjadi produk yang bermanfaat, ya seperti pupuk cair dan juga kompos padat. Nah, ada juga tujuan pengelolaan sampah organik. Tujuan umumnya itu untuk mengelola sampah organik rumah tangga tersebut menjadi hal guna, sehingga tidak hanya menjadi limbah yang dibuang begitu saja. Sedangkan tujuan khususnya itu untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke lingkungan, menghasilkan pupuk organik cair dan juga menghasilkan kompos padat yang dapat dimanfaatkan kembali, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, untuk teknologi yang digunakan sendiri itu kami menggunakan biodigester mini. Biodigester ini tuh alat sederhana yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan sampah organik menjadi produk yang bermanfaat. Prinsip kerja sendiri itu dimulai dengan memasukkan sampah organik ke dalam wadah biodigester. Selanjutnya mikroorganisme akan menguraikan bahan organik tersebut melalui proses fermentasi, dan hasilnya itu dapat menjadikan pupuk organik cair, dan juga sisa padatannya itu mengalami proses dekomposisi lebih lanjut untuk menjadi kompos. Nah, manfaat yang diterapkan itu dari aspek lingkungan sendiri, biodigester ini dapat membantu mengurangi timbulan sampah organik, mengurangi pencemaran lingkungan, serta mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Untuk dari aspek ekonomi sendiri, teknologi ini tuh mampu menghasilkan pupuk cair organik dan juga kompos padat yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan aspek sosial, biodigester mini ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan juga menjadi sarana edukasi. Nah, oke, selanjutnya yaitu pada pertemuan 14, hasil pengumpulan data berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di lingkungan rumah tangga, maka sebagian besar sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu yaitu berupa sampah organik, baik itu berupa sisa makanan, buah, kulit buah, sayuran, dan lain-lain. Nah, sampah organik ini umumnya langsung dibuang kepada tempat proses pengolahan lebih lanjut, sehingga berpotensi untuk menimbulkan bau, air lindi, dan meningkatkan volume sampah yang masuk ke TPA. Selain itu, pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga masih rendah karena keterbatasan lahan, biaya, serta kekurangan teknologi. Nah, alternatif solusi yang kami pertimbangkan, yang pertama itu ada komposter Takakura, yang kedua itu lubang biopori, yang ketiga itu pirolisis skala kecil, dan yang keempat itu biodigester mini 2 ember. Nah, jadi dalam proyek ini kami mempertimbangkan 4 solusi ini. Setelah melakukan pengajian, kami memilih untuk biodigester mini 2 ember, di mana biaya pembuatannya efektif, lebih murah, mudah dibuat dari bahan yang tersedia di pasaran, dapat menghasilkan 2 produk sekaligus, yaitu berupa pupuk cair dan pupuk kompos padat. Yang terakhir yaitu cocok diterapkan pada skala rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu desain prototipe biodigester mini 2 ember tingkat, di mana pada ember di bagian atas kami menggunakan ember yang telah dibolongin di bagian bawahnya. Gunanya itu untuk limbah organik yang telah
didiamkan selama 1 minggu itu memiliki air yang bisa jatuh ke dalam ember yang di bawah. Nah, ember yang di bawah ini kami beri keran untuk mengalirkan air atau penampung air untuk disiram kepada tanaman. Nah, di sini ember bagian bawah itu tidak berlubang, di mana ember di bagian bawah ini digunakan untuk menampung cairannya. Cara kerjanya yaitu cairannya menetes ke dalam ember di bagian bawah, kemudian dialirkan kepada tanaman. Padatannya di atas berupa kompos padat yang dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Nah, selanjutnya itu ada project management, di mana pada project management ini kami membutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan pengerjaan prototipe kami, yang dimana pada minggu pertama bulan pertama yaitu kami melakukan identifikasi masalah, observasi lokasi, sama pengumpulan data. Nah, pada minggu kedua pada bulan pertama itu kami melakukan studi literatur biodigester mini itu sendiri dan melakukan penyusunan desain awal alat yang dibutuhkan. Pada minggu ketiga itu kami melakukan pembelian alat dan bahan serta pembuatan prototipenya. Pada minggu keempat bulan pertama itu kami melakukan pembuatan prototipe, dan pembuatan prototipe itu kami lakukan 2 minggu, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat bulan pertama. Selanjutnya pada bulan kedua itu kami melakukan pengujian alat dan pemantauannya, dan minggu kedua bulan kedua itu melakukan monitoring proses dekomposisi. Sedangkan minggu ketiga itu kami melakukan dokumentasi dan video proyek. Sedangkan minggu terakhir itu kami melakukan penyusunan laporan. Nah, untuk pembagian tugasnya sendiri, Muhammad Nuzul Yaumil Akbar itu sebagai ketua atau pembuka video. Yang kedua itu Metona Laparita menjelaskan masalah sampah organik. Yang ketiga itu ada Gabriel Martua sebagai menjelaskan desain alat yang kami buat. Yang keempat itu Chelsea Aika Putri sebagai penyusun biaya pembuatan prototipe yang kami buat. Selanjutnya ada Agnesia Gita Sungkolan yaitu menampilkan proses pembuatan prototipe yang kami buat. Selanjutnya saya sendiri, Widy Diana, sebagai menjelaskan hasil pengujian dari prototipe yang telah kami lakukan. Nah, target keuangan proyek kami itu yaitu menghasilkan prototipe biodigester mini 2 ember yang memiliki fungsi yang sangat baik. Yang kedua itu pupuk organik, dapat berupa organik yang cair dan juga pengolahan sampah organik. Yang kedua itu hasilnya itu kompos padat yang siap digunakan untuk tanaman, serta video dokumentasi proses pembuatan dan pengujian alat. Selanjutnya pada pertemuan 15 kami membuat desain final sistem atau prototipe yang kami gunakan. Untuk prototipe itu kami menggunakan sistem 2 ember. Pada ember atas itu digunakan untuk wadah sampah organik yang sudah diberi lubang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di ember bawah itu ditambahkan keran supaya untuk mengalirkan cair yang kita hasilkan nanti. Lalu ember bawah ini kita gunakan juga untuk sebagai penampung pupuk cair. Selanjutnya mekanisme atau cara kerja solusi. Jadi cara kerja dari desain yang kami gunakan, yang pertama itu sampah organik itu dimasukkan ke dalam ember atas, kemudian ditambahkan aktivator berupa EN4 gunanya untuk membantu mempercepat penguraian. Lalu sampah itu akan mengalami proses dekomposisi selama beberapa waktu, kemudian akan menghasilkan cairan fermentasi yang akan meresap melalui lubang penyaring yang sudah dibuat pada ember atas. Lalu cairan yang terkumpul pada ember bawah tersebut bisa kita gunakan sebagai pupuk cair organik, dan sisa padatan yang ada pada ember atas itu bisa menjadi kompos padatan. Kemudian kebutuhan alat, bahan, dan sumber daya. Alat yang digunakan yaitu ada bor, gunanya untuk melubangi ember atas tadi, kemudian gergaji dan meteran. Untuk bahan sendiri itu ada ember yang kita gunakan sebanyak 2 buah, lalu keran plastik, pipa, EN4, sampah organik, serta lem PVC. Untuk sumber daya sendiri itu dari kelompok kami ada 6 anggota kelompok dan area pengujian prototipe. Kemudian untuk finansial analisis sederhana, yaitu untuk komponen ember 20 liter itu kami menggunakan 2 buah, estimasi biayanya itu 100.000. Lalu keran plastik 1 buah itu estimasi biaya 20.000. Kemudian pipa PVC
Jumlahnya 1 buah, estimasi biaya 30.000 dan PM4 1 buah itu 25.000. Kemudian ada perlengkapan lain selama proses pembuatan yaitu 25.000. Jadi total akhir yang kami gunakan adalah 200.000. Kemudian rencana implementasi dan potensi kendala. Implementasinya dari produk itu yaitu akan diterapkan pada rumah tangga atau lingkungan sekitar. Kemudian sampah organik itu bisa dikumpulkan setiap hari. Potensi kendala yang mungkin terjadi yaitu akan terjadi bau akibat penguraian sampah yang tidak sempurna, lalu akan terjadi kelebihan kadar air pada sampah, hingga ada penyumbatan lubang penyaringan, waktu pengomposan yang cukup lama dan bervariasi. Kemudian solusi yang bisa kami tawarkan yaitu dengan menambahkan bahan kering seperti daun kering pada ember atas, lalu membersihkan lubang penyaringan secara berkala untuk menghindari penyumbatan, lalu menggunakan M4 sesuai dosis supaya kadar air bisa disesuaikan. Baik, selanjutnya itu untuk presentasi akhir. Yang pertama itu ada ringkasan masalah. Sampah organik rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu untuk tujuan proyeknya mengolah sampah organik menjadi pupuk organik cair dan kompos padat menggunakan biodigester mini 2 ember. Dan untuk solusi yang dikembangkan itu yaitu prototipe biodigester mini 2 ember yang memanfaatkan proses dekomposisi sampah organik secara sederhana dan murah. Selanjutnya untuk presentasi prototipe, komponen utamanya itu ember atas untuk sebagai wadah fermentasi, ember bawah untuk penampung pupuk cair, ada keran pengeluaran dan lubang penyaring. Selanjutnya hasil dan manfaat yang diperoleh, hasilnya itu pupuk organik cair dan kompos padat. Manfaatnya itu mengurangi volume sampah organik, mengurangi pencemaran lingkungan, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi tanaman, dan dapat diterapkan pada skala rumah tangga. Selanjutnya untuk financial analysis dan kelayakan, total biaya pembuatannya itu sekitar 200.000 sampai 250.000. Untuk prototipe dinilai layak karena biayanya rendah, mudah dibuat dan mudah dioperasikan serta ramah lingkungan. Next. Baik, kesimpulan dan rekomendasi pada prototipe biodigester mini 2 ember merupakan solusi sederhana untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair dan kompos padat. Alat ini mudah dibuat, ekonomis, dan berpotensi diterapkan oleh masyarakat sebagai upaya pengurangan sampah organik. Rekomendasinya yaitu yang pertama yaitu pengembangan skala yang lebih besar, penambahan sensor suhu dan kelembapan, dan juga penerapan pada lingkungan kampus dan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri.